Saudara-saudari yang terkasih, bulan khusus misioner sebagaimana dicanangkan pada tahun 2019 oleh Paus Fransiskus telah ditanggapi berbagai keuskupan dengan perayaan yang berbeda-beda. Di Keuskupan Tanjung Selor, kita menetapkan 1 tahun perayaannya karena wilayah yang luas sehingga 1 bulan tidak mencukupi untuk menghayati bulan yang ditetapkan Paus Fransiskus itu. 1 tahun itu telah dimulai tanggal 5 Oktober tahun 2019 dan akan kita tutup pada hari Minggu Misi tanggal 18 Oktober tahun 2020 ini. Bulan Oktober kita berdoa Rosario Misi. Maka seruan Paus Fransiskus menyambut perayaan Hari Minggu Misi ke-94 yang kita rayakan pada tanggal 18 Oktober sungguh akan meneguhkan dan mengajak kita untuk merenungkan identitas misioner kita semua. Selama tahun misi, kita telah berdoa untuk paroki-paroki yang sulit. Di keuskupan ini seperti telah kita berdoa setiap hari untuk paroki Apokayan yang medannya sangat sulit dan dijangkau hanya melalui pesawat dan jalan air yang sulit, begitu juga jalan-jalan daratnya yang sulit. Kita telah berusaha untuk menggalang dana sebagai tanda solidaritas, walaupun hal itu sulit kita lakukan karena pandemi COVID-19 ini, yang telah membuat ekonomi kita kurang berjalan dengan baik. Jiwa misioner kita ditantang sama seperti Tuhan menantang Nabi Yesaya untuk menjawabnya. Kepada Nabi Yesaya Tuhan bertanya, siapa yang hendak kuutus? Pertanyaan itu sama sebagai tantangan juga bagi kita. Siapa yang hendak kuutus? Dan jawaban kita semoga sama juga dengan jawaban Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Inilah aku, utuslah aku. Kerajinan misioner bukanlah suatu hal yang timbul secara spontan dan otomatis. Ia harus mengalir dari hati. Hati yang mencari, hati yang merindukan, dan hati yang mengasihi. Tugas misioner tidak akan berakhir dengan berakhirnya perayaan tahun misi atau perayaan hari Minggu Misi. Tugas itu akan menjadi panggilan kasih yang terus mewarnai hidup iman kita. Bacaan dalam liturgi yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober berisi kecaman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan hal itu memperlihatkan bahwa misi maupun penghayatan iman Kristiani tidak didasarkan pada pelaksanaan hukum, tetapi dari iman yang muncul dari pewartaan Injil dan mengalirkan kasih. Rasul Paulus menegaskan bahwa bukan kekuatan manusia yang menjadikan karya misioner berhasil. Tuhan menganugerahkan kepada kita roh yang berlimpah-limpah agar misi itu dapat berhasil. Hasil-hasil karya misioner bukanlah atas kemampuan kita sendiri. Pengalaman hidup misioner juga memperlihatkan bahwa Tuhanlah yang menumbuhkan karyanya sendiri. Injil Lukas yang dibacakan juga di dalam liturgi pada tanggal 8 ini juga menjadi inspirasi misioner bagi kita. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat,
ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata-kata Injil Lukas bab 11 ayat 9 ini memperlihatkan bahwa misi bukanlah tindakan berpangku tangan, bermalas-malasan, dan menunggu Tuhan bertindak. Misi menjadi undangan untuk terlibat. Ungkapan seperti yang telah ditawarkan kepada Nabi Yesaya, siapa yang akan kuutus? Begitu juga undangan bagi kita untuk meminta, untuk mencari, untuk mengetuk. Menjadikan kita pewarta-pewarta misioner. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai hidup dan karya misioner kita dalam situasi-situasi sulit. Orang sering berbicara tentang the power of kepepet. Maksudnya bahwa dalam keadaan terjepit atau terdesak, orang biasanya sangat kreatif untuk meluarkan energi yang terpendam. Sebagai contohnya, orang yang tidak biasa memanjat pohon, ketika kepepet dikejar anjing, dalam keadaan kepepet, dia dapat meloncat ke atas pohon dengan begitu pandai melebihi seekor kera. Para misionaris dan setiap orang beriman yang bersedia menjadi saksi Injil telah dianugerahi daya ilahi yang melebihi daya energi terpendam itu. Kekuatannya bukan the power of kepepet, tapi the power of the Holy Spirit. Di sana ada daya Roh Kudus yang membakar hati misioner, kita semua dan para misionaris besar maupun orang-orang beriman Kristiani ketika memberi kesaksian di dalam pewartaan kita. Misionaris agung seperti Rasul Paulus memberi kepada kita teladan bagaimana seorang misionaris dapat menghayati kesulitan dan penderitaan dalam terang iman akan Allah. Cukuplah Bapak Ibu Saudara-saudari membaca surat yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 8 sampai 10. Di sana Rasul Paulus mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara-saudari, marilah kita menghayati iman kita dengan bersaksi sebagai pewarta kabar gembira dalam setiap situasi kehidupan kita. Semoga kita pun kuat dalam bersaksi karena mengandalkan Allah yang terus-menerus berkarya dalam hidup gereja dan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian.